Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Nah, di episode kali ini kita kembali lagi di segmen cerita SNMPTN-ku, dan di sini sudah banyak sekali siswa-siswi, ada 3 siswi tepatnya yang sangat senang sekali kalau dilihat mukanya berseri-seri semua. Pertama ada Dek Yosefin, kedua ada Dek Siva, dan ketiga ada Dek Wahyuning. Ketiganya ini lolos di SNMPTN. Nah, seperti biasa, kita juga mengundang Coach Billy yang akan membantu untuk menganalisa nanti kenapa ini Dek Yosefin, Dek Siva, dan Dek Wahyuning bisa keterima di tujuannya. Lalu di sini juga ada Pak Supedi. Pak Supedi adalah konselor yang membantu Dek Yosefin, Dek Siva, dan Dek Wahyuning dalam perjalanannya untuk memilih SNMPTN. Dan di sini kita kedatangan guest star, waduh, bintang tamu. Ini adalah pemilik owner dari Primagama yang ada di Pangkalan Bun. Terima kasih Pak Yud sudah bergabung. Jadi, yuk pertama kita masuk ke segmen pertama dulu, perkenalan dulu. Dek Yosefin boleh diperkenalkan ya Dek, identitasnya, terus SNMPTN-nya daftar kemana saja, dan keterimanya di mana Dek? Monggo Dek. Oh, ya. Halo Pak. Nah, saya Yosefin, keterima di Universitas Brawijaya jurusan Teknik Industri. Itu pilihan pertama saya. Dan kedua saya itu Teknik Industri di Universitas Erlangga. Oh, emang suka teknik industri ya, Dek? Iya. Itu keinginan sendiri? Keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Waduh, keren. Keinginan sendiri, Pak. Tinggalnya di mana, Dek? Tinggalnya di Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun, SMA-nya? SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. Siap, selamat ya Dek, sudah keterima. Dek Siva, boleh perkenalan Dek ke teman-teman sekalian? Perkenalkan, nama saya Siva Anastasia Komala. Saya keterima di IPB University jurusan Meteorologi Terapan, yaitu jurusan pertama. Untuk jurusan keduanya, saya memilih Teknik Lingkungan di UPN Veteran Jati. Waduh, mantap. Kenapa Meteorologi Terapan, Dek Siva? Ini kan nggak terlalu umum gitu. Kenapa bisa milih itu? Karena saya suka dunia penerbangan, saya suka cuaca, iklim, dan saya suka mengamati perubahan iklim yang ada di Indonesia. Oh gitu. Jadi selama SMA juga ikutan klub-klub itu, organisasi tentang lingkungan hidup mungkin? Enggak? Enggak, saya ikutnya Olimpiade Fisika malahan. Masya Allah, Olimpiade Fisika. Ya pantesan lolos ya Pak Supedi ya. Olimpiade Fisika di sini. Siap. Dewa Hyuning, boleh perkenalan Dewa Hyuning? Ya, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyuning. Saya keterima di Universitas Negeri Semarang, jurusan farmasi. Itu pilihan pertama. Kemudian pilihan keduanya, UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, dengan prodinya Teknik Industri. Siap. Adik tinggalnya juga di Pangkalan Bun juga ya? Ya, di Pangkalan Bun juga. Selamat, Dik. Ini adik anak keberapa? Anak pertama atau enggak? Anak ketiga. Nah iya, kayaknya kelihatannya bukan anak pertama ya. Yang kakak-kakaknya di mana, Dek, masuknya, Dek? Yang pertama itu dia di Surabaya, swasta, sama yang kedua di Palangkaraya. Oh, ambil jurusannya? Kalau yang pertama perawat, yang kedua teknologi. Waduh, selamat ya adik-adik sekalian ya. Monggo Pak Supedi, mungkin perkenalan diri Pak. Sudah berapa lama menjadi konselor Pak di Primagama Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Supedi Sartono. Alhamdulillah saya sudah bergabung dengan Primagama, khususnya Primagama Pangkalan Bun sejak tahun 2010 sampai saat ini. Ya, sebelumnya di Primagama Yogyakarta selama 3 tahun. Jadi kurang lebih bergabung dengan Primagama selama ya 13 tahun lah. Alhamdulillah masih tetap setia dengan Primagama. Nah, 13 tahun, Masya Allah. Kemudian untuk konselor di Primagama, Alhamdulillah dari awal adanya Smart Konsis, Primagama, Alhamdulillah dipercaya oleh Pak Yuntoro selaku owner di Primagama Pangkalan Bun sampai sekarang untuk memegang Smart Konsis adik-adik untuk mendampingi adik-adik di SBMPTN maupun SMPTN. Gitu Bapak, dari awal sampai sekarang gitu. Mungkin boleh dikenalkan dulu Pak buat penonton Smart Konsis ini apa sih Pak? Oke, baik. Bagi adik-adik sekalian, untuk Smart Konsis atau Smart Konsis Primagama tentunya memberikan gambaran kepada adik-adik semuanya, ya,
baik itu menganalisis potensi daya saing, kemudian kemampuan dari adik-adik di bidang apa, kemudian yang paling penting adalah bagaimana adik-adik bisa menganalisis kemampuan adik-adik dari awal semester kelas 10 sampai kemudian kelas 12. Jadi sejak awal sebenarnya Primagama sudah memberikan gambaran adik-adik kemampuannya di mana itu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui khususnya untuk SNMPTN, ya, kita bisa menganalisis dari jalur tanpa tes dengan menggunakan parameter pertama rapot, kemudian kita juga melihat bagaimana kemampuan dari SMA atau bahasa kita adalah nilai dari kemampuan prestasi sekolah sampai kemudian prestasi dari siswanya menggunakan smart consist ini berupa analisis. Sehingga adik-adik dari sejak awal kita sudah bisa memberikan gambaran sejauh mana adik-adik nanti bisa diterima atau tidak di lewat jalur SNMPTN, sehingga orang tua dan siswa bisa saling melengkapi, tidak saling egois antara satu dengan yang lain. Saya harus milih ini, anaknya milih ini, sehingga sama-sama bareng dari awal mengawal potensi anak-anaknya ke depan sejauh mana bisa diterima lewat SNMPTN. Itulah yang ada di Primagama. Monggo dengan smart consist ini bisa beri gambaran. Kalau Pak Yun, boleh perkenalan Pak? Sudah berapa lama Pak buka Penganggun Pak? Oke, terima kasih Pak. Saya gabung dengan Primagama cukup lama Pak ya, dari 2003. Sampai sekarang ya cukup lama sekali. 17 tahun ya Pak Yun? Wah, itu gimana? Sudah 17 tahun Pak? Iya, 17 tahun lebih. Kalau punya anak udah mau SNMPTN juga tuh Pak ya, 17 tahun ya. Kebetulan pas tahun ini, kelas 3. Alhamdulillah, siap. Kalau satu lagi nggak usah diperkenalkan, Coach Billy udah terkenal ya di mana-mana ya kayaknya. Untuk anak-anak belum. Oh, Coach Billy-nya di-mute ini kayaknya, so ke-mute. Jadi, boleh adik-adik sekalian, sekarang kita mau coba ngulik nih adik-adik, tolong dong diceritain ketika momen pengumuman SNMPTN jam 1 itu kan sudah diumumkan, adik-adik sekalian waktu itu bukanya jam berapa, lagi ngapain, sama maka terus apa yang pertama kali dipikirkan. Boleh mungkin dari Dek Siva dulu Dek, monggo Dek Siva. Tolong Dek. Awal buka laman LTMPT Kak. Awal buka itu sebenarnya bukan saya yang buka itu adalah kakak kelas saya karena dia anak IPB, terus dia juga pengen kalau ada adik kelasnya juga di IPB, jadi dia maksa saya buat ngasih nomor peserta saya supaya dia lihat duluan, dan pas dia lihat duluan ternyata hijau Kak, alhamdulillahnya. Aduh. Terus langsung dikontak dong, langsung ditelepon di situ. Langsung ditelepon sama kakak kelasnya, Dek? Ya, Kak? Langsung ditelepon ya sama kakak kelasnya, Dek ya? Iya, langsung di-chat sama dia. Wah, oke. Ini kakak kelas atau kakak kelas, Dek? Enggak, beneran kakak kelas. Perempuan. Clear. Bukan kakak kelas. Itu ya gimana reaksi papa mama ketika dengar itu gimana? Reaksinya seneng, gak nyangka banget kalau bisa dapat SNMPTN karena emang nilainya pas-pasan, cuman ada sertifikat, jadi ya bismillah aja lah dulu, siapa tahu keterima gitu Kak. Iya, ini sertifikatnya yang Olimpiade Fisika tadi ya Dek ya? Iya. Aduh, ya kalau sertifikat Olimpiade Fisika ya mau dilawan gimana ya? Monggo, Dek Wahyuning dulu, Dek Wahyuning. Boleh dong, Dek, cerita ketika pengumuman itu. Tadi Dek Siva tahu lolosnya jam berapa, Dek? Persis jam 1-nya atau? 1:15 mungkin, Kak. Cepet ya. Langsung lega, langsung sujud syukur, langsung telepon semua ya. Monggo, Dek Wahyuning, tolong diceritain, Dek, gimana pas satu keterima di UNES Farmasi itu, lagi ngapain waktu itu persisnya? Jadi pas buka laman itu, awalnya itu kayak gimana, deg-degan loh, habis itu
ternyata kan ada nomor kartu pendaftaran itu. Nah, ternyata punya saya itu nggak tahu kemana, gitu kan. Iya beneran kayak gitu. Terus habis itu saya ngechat teman saya kan, saya tanya, ini nomor pendaftarannya ngambil di mana, kayak gitu kan. Kata dia, loh kamu nggak download gitu loh, kata dia. Terus tuh saya tuh kayak mikir, waktu saya daftarnya saya download apa enggak gitu kan. Terus lupa saya taruh di mana, terus saya chat lagi teman saya, ternyata ada juga yang kondisinya sama kayak saya, yang kartu pesertanya juga hilang gitu kan. Terus tuh udah kayak, ini gimana nih ngeceknya kayak gitu loh. Terus saya bilang sama kakak saya, Kak, gimana kartu pendaftarannya nggak ada gitu. Terus, loh kenapa kok nggak dicari dulu kayak gitu, kamu taruh di mana kayak gitu kan, harusnya kan kayak di download gitu kan Pak. Terus udah langsung nggak tahu di mana gitu. Pokoknya kayak saya ini ternyata kayak teledor gitu kan. Terus sampai nangis-nangis gitu kok. Gimana nih kayak apa namanya? Tahunya gimana kayak gitu. Terus habis itu chatlah Pak Pedi, nanya ke Pak Pedi gimana Pak, sarannya gimana kayak gitu. Terus kata Pak Pedi tuh awalnya Pak Pedi bilang katanya masih bisa nge-download lagi, tapi ternyata itu kalau keterima. Nah, kalau saya kan harus ngecek dulu nih, nggak tahu keterima apa enggak. Terus ya udah nunggu info dulu kayak gitu kan. Terus saya chat lagi teman-teman saya yang lain, terus kata dia kan, ya udahlah tunggu info aja. Biasanya tuh ada kayak PDF yang mengumumkan bahwa ada siswa-siswa yang seluruh Indonesia itu keterima SNPTN. Itu yang panjang tuh. Ya, berapa ribu itu kan. Terus akhirnya Pak Pedi ngirimin tuh, sorenya ngirimin. Terus habis itu pas mau ternyata saya baru dapat, oh ternyata saya keterima gitu kan Pak. Terus habis itu baru habis sholat maghrib berdoa gitu kan. Habis itu kakak saya yang buka. Terus loh, nah keterima di Farmasi Universitas Negeri Semarang. Nah, terus orang tua kayak, oh alhamdulillah, pilihan pertama memang di situ, dan orang tua tuh memang udah di sini aja kayak gitu, di Farmasi Universitas Negeri Semarang. Juga Semarang kan dekat, langsung satu tujuan, nggak usah kemana-mana gitu, dari Pangkalan Bun ke Semarang kan langsung kayak gitu. Oke, ini berarti sudah ada kelihatan kunci suksesnya nih Coach Billy, bahwa dibukain oleh kakaknya. Disita oleh kakak kelas, Dek Wahyuning oleh kakaknya sendiri. Dek Yosefin jangan-jangan dibuka sama kakaknya juga nih? Enggak? Enggak. Boleh Dek Yosefin tolong diceritain Dek, gimana Dek? Ceritanya Dek. Pas pengumuman, itu saya coba-coba tidur, jadi nggak mau buka dulu, mau tidur dulu loh Pak. Pasti nggak bisa tidur ya? Saya coba tidur tuh, terus rumah tuh sepi, kayak nggak ada yang ngomong, kayak nungguin pengumumannya. Terus saya buka tuh 1 jam setelahnya kan Pak. Nah, itu tuh, terus pas saya buka tuh ternyata lolos. Terus saya langsung lari ke dapur, mama saya lagi masak kan Pak. Terus mama saya nangis gara-gara itu. Waduh. Terus apa lagi nih selain mama? Kenapa Pak? Nah, selain ke mama, cerita ke siapa lagi? Ke kakak. Kakak ada juga di situ. Kakak juga ngiranya saya nggak bakal masuk. Waduh. Terus gimana? Nangis bersama? Nangis bertiga? Iya, nangis bertiga di dapur. Alhamdulillah. Jadi ini kalau Dek Wahyuning tadi perjalanannya menarik ya Dek ya. Sempat kehilangan dulu, itu maghrib baru ketemu. Dek Yosefin jam 2 siang, Dek Siva jam 1.15 ya, paling cepat Dek Siva ya tadi ya. Gue tahu ya. Sebelum kita analisa, Coach Billy mau nanya dulu nih, Dek Yosefin kan keterima di UB, Dek Siva keterima di IPB, Dek Wahyuning keterima di UNES. Itu kan udah pindah kota dari Pangkalan Bun, nanti bakal ngekos sendirian atau sama keluarga atau gimana nanti kesananya? Ngekos. Oh, Dek Wahyuning ngekos. Nah, kalau di IPB itu ada program, jadi kita 1 tahun pertama buat mahasiswa baru itu ada asramanya Kak. Oh gitu, jadi bakal, tapi sendirian, nggak sama keluarga, Dek Siva? Enggak. Oh, sama kakak kelas tadi. Sendirian asramanya. Dek Yosefin gimana Dek, ngekos? Ngekos juga. Siap. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang menarik, teman-teman semua. Kita akan mencoba membahas kenapa Dek Yosefin, Dek Siva, dan Dek Wahyuning bisa keterima di SNMPTN untuk menjadi rujukan teman-teman semua untuk SNMPTN 2021 mendatang. Monggo Coach Billy, silakan Coach Billy dipimpin Coach Billy. Oke. Terima kasih Mas. Oke.
Semua, salam kenal dari Coach Billy. Sebelumnya Coach Billy ucapkan selamat untuk Anda bertiga, gitu kan. Ini apa sesi yang nggak tahu ini dianggap serius apa enggak ya. Jadi ini layar tak bagi dua, tapi belum tak share dulu Mas, belum tak share nilainya, belum di share dulu lah. Saya pingin interview dulu di Anda bertiga, mungkin nanti Pak Pedi juga bantulah sebagai konselor gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, ini kan ketiganya dari sekolah yang sama, benar ya? Betul. Satu kelas enggak? Enggak. Saya sama Yosepin satu kelas. Yuning sama Sepin satu kelas ya? Satu kelas. Kemudian Siva beda kelas. Oke, yang juara Olimpiade Fisika tadi siapa? Saya. Siva ya. Jadi ini menariknya. Jadi ini satu sekolah ternyata bisa diterima 3. Kalau data tahun kemarin Nak, dari sekolah Anda SMA 1 Pangkalan Bun yang diterima berapa orang? 30. 30 nggih. Nggih, tahun kemarin 30 Bapak, nggih. Oke, yang linier, kita ngomong yang linier. Misalnya Siva, tadi ada kakak kelas di IPB. Itu jurusannya apakah sama? Bukan, dokter hewan. Dia jurusan dokter hewan. Berapa orang waktu itu Nak yang di IPB? Satu orang. Ya. 1 untuk 1. Oke. Yang di UB di Josephine itu berapa orang? Banyak, Pak. Banyak. Paling banyak di UB. Paling banyak di UB. Oh gitu ya. UB kalau gitu buka cabang aja gitu kan di Pangkalan Bun biar enggak usah. Banyak itu kurang lebih berapa Nak? Sampai 5, 6, 7? 7 paling, Pak. 7 ya. Saya nambahi. Iya, monggo Mas Pedi. Jadi untuk UB SMA 1 itu tidak pernah kosong. Jadi tiap tahun itu hampir selalu ada alumni yang masuk di UB. Tahun kemarin itu siswa Primagama di Agroekoteknologi juga dari SMA 1. Kemudian tadi menyambung dari SIFAK. Jadi uniknya di SMA 1 itu IPB juga hampir selalu ada satu-satu terus. Tahun kemarin dokter hewan namanya Nurjanah. Ya, Nurjanah yang tadi dikatakan mau kakak kelas tadi yang dibuka Siva tadi Nurjanah. Jadi ini memang selalu ada alumni yang ada di sana dan tidak pernah kosong itu. Oke. 3 tahun terakhir ya minimal ya Mas Pedi. 3 tahun terakhir selalu ada. Di Wayuning? UNES. Kalau UNES? tahu mungkin banyaknya ke SBM kayaknya terimanya. Iya. SN-nya belum ada tapi SB-nya pernah terisi gitu ya. SMPTN ada cuma tidak terlalu banyak, jadi kebanyakan itu SB-nya di UNES itu. Ada tapi tidak 3 tahun berturut-turut Pak Rahmat. Kebanyakan mereka ke Jawa Timur soalnya daripada ke Jawa Tengah. Oh ngono ya. Oke, adik-adik bertiga. Oke, Coach Billy pengen dijawab cepat kompak ya. Ini jawab cepat kompak gitu kan, nggak janjian nih kita buat sedikit game gitu kan, siang-siang puasa-puasa gitu kan ya, biar nggak boring gitu kan. Jawab cepat, pertanyaannya Coach Billy sederhana. Di sekolah Anda guru mata pelajaran apa, bukan bermaksud mendiskreditkan ya, ini kan hanya iseng aja game. Guru mata pelajaran apa yang memberikan nilainya mahal banget? SBK PKN. Apa Yuni? Saya biologi. Biologi. Kalau Yosefin? Fisika. Oke. Nah sekarang kita nge-share nilainya Mas. Boleh. Saya mohon izin share nilai nih. Jadi sebenarnya sih kita kan sudah buat sesi kayak gini itu beberapa kali ya. Bentar Mas, bentar. Ada error di saya, sebentar. Belum saya buka ternyata. Beberapa kali dan salah satunya tadi sudah kita ulik yang pertama bahwa peran kakak kelas, ikatan alumni itu cukup signifikan. Jadi dijelaskan juga tadi oleh Mas Pedi bahwa IPB kemudian UB itu tidak pernah putus. Nah, maka ya samalah rekomendasinya kayak sebelum-sebelumnya. Jangan pernah kemudian menghilangkan jatah bahasanya ya dari kakak kelas Anda yang sudah membangun jalan menuju PTN Anda itu. Kemudian yang agak ngaco tapi selalu kita sampaikan di YouTube kita gitu kan ya. Kalau ingin terima dengan lihat
pengumuman guru kan ya, tinggal tidur gitu kan ya, yang lihat orang lain gitu, prinsipnya gitu aja lah. Jadi itu nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu berharap ya ini ngaco, tapi terbukti hipotesanya beberapa kali. Kita punya beberapa narasumber lagi yang perlu ditanya-tanya, dan kelihatannya sama, nggak terlalu hirau untuk dilihat awal-awal. Oke, ini ada yang menarik dari 3 temen yang dari SMA 1 Pangkalan Bun, farmasi, adik Wahyuning. Kemudian ada meteorologi terapan, adik Siva, gitu ya. Kemudian ada teknik industri, Josephine ya. Yang saya paham sih, sedikit paham gitu kan ya. Untuk teknik industri dan mungkin di meteorologi terapan ini kan lebih butuh fisika ya. Matematika kalau kimia, kalau industri, matematika sama kimia. Yang meteorologi terapan gitu? Meteorologi terapan. Teknik industri juga butuh matematika kimia. Gitu. Oh, berarti nilai fisikanya justru dihindari? Iya, betul. Kalau fisika itu teknik kimianya. Teknik sipil itu kimia sama fisika. Ini kemudian kalau farmasi tetap kimia sama biologi. Nah, sebenarnya Mas, kalau mau ngomong nilai rapot, ini perspektif saya ya, itu saya nggak tahu nih nilainya ya nek mau diomong ya kacau beliau kan gitu. Iya, betul. kacau balok gitu loh. Jadi kalau ya makanya kita kan sering ngomong di channel YouTube ini bahwa sebenarnya nggak usah risau dengan rapot gitu loh, karena sebenarnya mau diomong kayak apa, bahwa penilaian tahun ini kan sudah menitik beratkan pada ranking. Tentu ranking memang diambil dari rapot, tapi rapot itu kan sifatnya adalah sektoral di sekolah itu masing-masing. Dan kalau boleh ngomong, kelihatannya guru fisikanya sama. Betul. Benar nggak, Nina? Iya, betul. Guru fisikanya sama dan melihatnya kalau ngasih nilai juga seragam deh, 83, 84, 86, 85. Ini nggak ada variasinya banget gitu loh. Jadi makanya saya tertarik ini. Tapi untungnya ini kan adik-adik bukan di titik berat pelajaran fisikanya. Fisika, betul. Dan kalau memang kita mau ngomong dari nilai ini, Mas, ya memang ya kecenderungan nilai itu memang harus kecenderungan naik gitu loh. Dan ini yang paling 3 temen yang dari Pangkalan Bun ini memang yang paling menonjol semuanya ada di matematikanya. Semua mempunyai nilai matematika, kecenderungannya naik semua. Dan itu juga jadi modal ketika kemudian adik-adik ini memilih jurusan yang sesuai dengan mata pelajarannya. Prodi yang dipilih tentu harus mengedepankan bidang studi yang dia tonjolkan itu. Meskipun di sini kalau boleh ngomong masih menyentuh angka 9. Ini yang rankingnya tertinggi siapa? Josephine 6 itu. Josephine itu. Wahyuning 12, kemudian Siva 23. Wah, 23 tapi lolos, mantap. Nah, ini juga menjadi anomali kalau ngomong ranking itu ada 6, 12 dan 23. Ya, kemarin kita ada ranking 27 juga diterima. 55. Yang paling 55 juga diterima. Jadi tentu bahwa kalau mau ngomong bahwa 6, 12, 23 itu pun masih dalam rentang yang tadi bahwa di SMA 1 Pangkalan Bun yang diterima kan 30 orang. Tahun ini, itu tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin. Kalau tahun ini mestinya turun, kalau enggak ya sebanding lah, gitu kan. Berarti kan dalam rentang istilahnya iki pemain aman. Jadi asal tidak salah memilih jurusan, asal kemudian memenuhi aturan bahwa ikuti jejak alumni dan seterusnya, insya Allah masih dalam posisi 6, 12, dan 23, ya mestinya aman. Betul. Ya memang sih secara teori SNMPTN itu bukan untung-untungan, enggak. Peran konselor, perannya Mas Pedi untuk dampingi tentu itu menjadi kuncinya, adik-adik bisa lolos. Tadi yang pesimis, saya nggak yakin diterima tadi, Wahyuning ya? Sampai nomornya dihilang-hilangkan gitu ya, nggak yakin diterima. Penting gitu. Meskipun Pak Yuning ranking 23 gitu kan ya, harusnya dari awal pesimis aja.
Saya kan masih masuk dalam 30 besar, jadi aman. Jadi bolehlah nyombong, itu nanti boleh diceritakan ke adik kelas. Kalau SNMPTN tahun depan masih ada. Kamu semua yang masih dalam kategori 30 besar dari SMA 1 Pangkalan Bun, baik-baik saja lah, Anda usah kemudian terlalu panik, kecuali Anda tidak didampingi konselor yang apa istilahnya, teruji, konselor yang mempunyai jam terbang yang bagus, sehingga mungkin jadi pilihannya salah. Dan Coach Billy yakin ini tidak ada yang saling benturan ketika memilih jurusan. IPB 1, oke, IPB 1. Ini Coach Billy mau tanya ke yang IPB Siva ya. Yang milih dari teman Anda di SMA 1 Pangkalan Embun ke IPB, selain Anda ada nggak? Kalau IPB-nya ada, cuman kalau jurusan yang sama-sama saya, kayaknya nggak ada, Pak. Oke, yang lebih menarik lagi, IPB-nya ada, teman Anda itu posisi rankingnya di atas Anda atau di bawah Anda? Ada yang di atas saya. Wih, di atas Anda. Di atas Anda. Pilihan kedua Bapak IPB-nya. Nah, tuh kan. Itu mesti bukan siswa Primagama itu. Ya Mas Yen ya. Itu gampang mengambil analisanya, itu gampang banget, bener ya? Mestinya yang ranking di atas Anda mungkin menjadi kurang pas ketika naruh IPB di pilihan kedua, gitu kan ya, maka kemudian itu ditolak. Yang di bawah Anda mungkin apa istilahnya, kalah ranking lah dengan Anda meskipun jurusannya berbeda. Oke, meskipun kemungkinannya kalau satu masih bisa nambah satu lagi, satu bisa jadi dua, tapi kalau satu menjadi tiga, maaf, apalagi posisi Anda di luar Jawa, untuk dilirik IPB ya mungkin belum terlalu melirik lah, belum terlalu melihat SMA 1 Pangkalan Bun sebagai apa, gadis cantik yang molek untuk IPB. Meskipun Anda semua bertiga di sini cantik-cantik gitu kan ya. Jadi kalau Coach Billy boleh ngomong ngono. Jadi pakemnya tidak ada yang berubah, pakemnya tetap bahwa itu tadi nilai ya, pengaruh, ranking juga iya, kemudian alumni itu juga sangat penting dan seterusnya. Dan yang untuk kasus ini kepekaan konselor, ngomong karena ada ranking di atasnya, tetapi kemudian mampu disodok dengan yang ranking di bawahnya. Mungkin gitu aja dulu dari saya, Mas. Tak kembalikan ke Mas Risat, monggo. Mungkin mau nanya nih ke satu-satu, ketika melampirkan sertifikat apa? Kalau Desiva kan udah jelas Olimpiade Fisika ya, Desiva ya? Ada yang lain, Kak. Itu tingkat yang sertifikat fisika itu, Olimpiade Fisika tingkat apa? Kalau yang Olimpiade, kalau yang OSN itu cuma tingkat kabupaten aja, Kak. Terus ada kemarin saya ikut kayak Olimpiade Teknik komputer kayak gitu di ITS, itu saya jadi semifinal, jadi saya juga ngelampirin itu. Sama kemarin saya ngelampirin ada peserta Top Shop UGM, Kak, kayak Olimpiade Fisika UGM gitu. Ini emang doyan fisika ya, dia? Emang doyan. Doyan tapi nilainya nggak kaya. Ada linear dengan apa arti sebuah nilai gitu kan? Kalau selain sertifikat prestasi, ada yang non prestasi nggak deh yang dimasukin Desiva? Udah ada, Kak. Berarti 3 sertifikat itu yang dimasukkan ya? Siap. Kalau Dek Yosefin masukin sertifikat apa aja, Dek? Cuma satu, itu semifinalis Olimpiade Biologi di UB. Masya Allah, ini dua-duanya Olimpiade. Ini sebentar. Olimpiadenya semuanya di Pulau Jawa itu virtual apa kemudian datang? Pertamanya online dulu, baru datang. Oke. Ke sana. Kalau semifinal berarti datang. Iya. Oke, berarti Silva juga datang ke ITS ya waktu itu. Iya. Nah, ini Dek Wahyuning sertifikatnya apa, Dek? Kalau yang Wahyuning pasrah ini sertifikatnya. Itu perlu nganu itu nanti apa istilahnya, syukurannya perlu yang paling besar Wahyuning itu. Karena dramanya luar biasa, mulai nomor hilang, ranking ada sertifikat, tanpa sertifikat, itu drama banget itu deh. Kalau Dek Wahyuning tadi kan rankingnya ranking 12 ya, Dek ya? Di SMA 1 ranking 12 ya? Iya. Itu di atasnya ada yang daftar di UNES nggak, Dek? Kalau saya sih kurang tahu, kayaknya nggak ada. Di bawah saya ada yang paling tinggi nilainya di kesehatan masyarakat ada. Iya, Sela ya Pak? Iya betul, Sela Pak Yuni. Dan dia keterima nggak Pak? Jadi nggak keterima? Diterima di sana, nilainya paling tinggi, ranking 1 dia, diterima. Oh, berarti ada 2 ya, keterima di UNES ya?
Betul. Okay. Alhamdulillah, selamat. Nah ini dan kalau KPD hafal mesti ini siswa Primagama juga itu. Bahkan yang peringkat terakhir SMA 1 pun juga diterima, Pak. Jadi ranking terakhir 40% itu juga diterima. Kemarin saya sarankan untuk karena nilainya hanya rendah, saya alihkan ke lingkungan Kalimantan saja di Universitas Palangkaraya. Alhamdulillah justru diterima di Universitas Palangkaraya. Jurusan agrobisnis. Berarti ini kuncinya malah di Primagama nih Coach Billy nih, bukan di... Ya, kan saya kan ngomongnya nggak boleh vulgar, nanti dimarahi diri. Gitu. Order saya malah repot gitu loh, makanya saya ngomong mesti siswa Primagama juga gitu, bukan kuncinya di Primagama, enggak, itu mesti siswa Primagama juga. Gitu. Ini pasti Pak Dirutnya bahagia nih melihat ini. Ya, mau nanya dong ke adik-adik sekalian, perjalanan masuk ke SNMPTN ini gimana? Mungkin kalau boleh flashback sedikit, join Primagama dari kelas berapa, terus itu gimana dibantu Pak Pedi, direkomendasikankah untuk teman-teman sekalian untuk mendapatkan konselor serupa untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya? Monggo dari Dek Yosefin dulu deh, monggo Dek. Pernah di Primagama dari kelas 12, tapi kelas 9 juga pernah di Primagama. Oh gitu. Dan terus itu dibantu sama Pak Supedi, gimana kesan-pesannya? Jadi bisa tahu peluang saya di jurusan itu gimana. Jadi saya gimana ya? Jadi saya yang pilihan saya itu bisa nggak salah gitu, karena saya udah tahu peluang saya secara akurat. Oh, jadi udah pede ya ketika masukin SNMPTN ya? Enggak juga. Oh, enggak pede juga. Padahal rankingnya paling tinggi, ranking 6. Siap. Kalau Dek Siva gimana, Dek? Di Primagama dari kapan, Dek? Sama, kalau saya udah dari kelas 12 aja. Kelas 12. Dan kesan-pesannya sama Pak Pedi gimana? Kesan-kesannya sangat baik. Bapak selalu ngasih arahan yang terbaik nih pas konsis. Kita tahu peluang kita ada di mana. Gitu, Pak. Dan Pak Pedi ini termasuk yang sabar atau gimana? Sabar. Karena di record mesti ngomongnya baik-baik. Oh, iya. Apalagi ditonton Pak Dirut gitu, pasti filmnya. Terus itu gimana? Oleh Pak Supedi itu dibantu lewat WA juga kah? Atau harus datang ke Primagama waktu itu konsultasi? Atau lewat telepon juga bisa dibantu waktu itu? Kalau lebih mudah sih kayaknya langsung, Kak. Gitu ya, lebih enak langsung ya tatap muka ya? Konsultasi lebih dalam. Siap. Dewa Yuning, wah ini Pak Pedi paling berjasa ya, waktu itu sampai bantu nyari-nyari datanya juga ya setelah hilang ya. Monggo Dewa Yuning, gimana Dek? Sudah berapa lama di Primagama, Dek? Jadi saya baru masuk Primagama itu kelas 12. Terus kesannya buat Pak Pedi, ya sangat membantu banget gitu kan. Jadi saya tahu saya itu peluangnya di mana, masuknya kemana, terus ya kayak berambisi bahwa ya udah saya pasti bisa masuk SNMPTN gitu. Siap, alhamdulillah. Pak Yun, boleh dong Pak diceritain Pak ke kita semua Pak, gimana rasanya? Tapi tahun ini ada berapa Pak yang diterima di SNMPTN Pak? Di Primagama Pangkalan Bun Pak? Di Pangkalan Bun yang siswa reguler ada 13, yang siswa pendampingan ada 14, jadi ada 27 siswa. Yang diterima di SNMPTN 27 Pak? Iya. 27 siswa, 13 siswa reguler, yang 14 siswa pendampingan. Masya Allah. Gimana Pak rasanya Pak bisa sebanyak itu siswa yang lolos SNMPTN, bangga banget atau gimana? Monggo Pak Yun, selaku owner nih, ingin tahu rasanya gimana? Ya alhamdulillah tentunya bangga. Ya meskipun ini kelihatannya turun dari tahun kemarin ya Pak Pedi ya. Alhamdulillah lumayan lah untuk penjajakan siswa-siswa di lain sekolah juga ya. Memang mayoritas sebagian besar di SMA 1 ya. Di SMA 1, tapi tahun ini ada beberapa siswa terutama di SMA 2 juga mulai masuk. Ya, SMA 3 yang tahun kemarin sempat kosong karena kesalahan sekolah. Ya, jadi akhirnya tahun ini ada juga yang masuk. Ya, alhamdulillah. Tentunya kita bangga sekali. Terutama kepercayaan adik-adik untuk bisa konsis di Primagama.
Siap. Pak Supedi, gimana Pak melihat adik-adik bertiga ini Pak? Kesan-kesannya gimana Pak? Ya, alhamdulillah, sebenarnya merasa senang dengan adik-adik ini. Awalnya memang banyak yang memang perlu untuk meyakinkan sebenarnya ke adik-adik. Di satu sisi karena tadi ada beberapa nilai yang turun, khususnya yang pengennya fisika bisa naik, ternyata ya stabil-stabil itu saja. Karena kelihatan nilainya tidak begitu memuaskan. Biasanya di semester 5 itu selalu naik. Ternyata kan ada yang justru malah turun. Apalagi pengennya tetap stabil di pilihan itu. Yang kedua memang kerja berat kalau memang di Primagama adalah ketika banyakkan siswa kita itu masuk di kelas 12. Jadi perlu ekstra sehingga nilai banyak kan sudah jadi, sudah sampai semester 4, tinggal semester 5. Nah, semester 5 ini yang berusaha di Primagama kita selalu motivasi, ayo masih ada semester 5. Ya betul, harus dinaikkan lagi. Itu yang ekstra untuk mendampingi adik-adik. Dan alhamdulillah adik-adik ini juga dengan sabar. Ya, walaupun tahun ini penuh dengan cobaan sebenarnya, ada beberapa siswa kita ternyata sebenarnya kalau berdasarkan peringkat rapot itu dengan 6 mapel itu tinggi, ternyata tidak masuk. Karena di Pangkalan Bun secara merata masih menggunakan seluruh nilai dari semester 1 sampai semester 5, seluruh mapel sebagai parameter untuk pemeringkatan. Semua mapel? Nah, ini yang, ya semua mapel. Nah ini yang menjadi kenapa kok banyak yang turun siswa kita yang tidak ikut masuk peringkat. Ya, walaupun ada yang peringkat terakhir, ternyata kita bisa motivasi, bisa diterima. Bahkan mengalahkan yang nilainya mungkin lebih tinggi, bisa kalah dengan yang bisa masuk begitu. Kemudian tentunya juga tadi Pak Yun nyampaikan selama ini kita juga biasanya didominasi oleh SMA 1. Alhamdulillah tahun ini ya SMA 1 ada, SMA 2 Pangkalan Bun yang juga tahun ini juga ada, bahkan ada yang masuk di pendidikan dokter juga ada dari SMA 2 yang mungkin jumlah mayoritasnya sedikit, minoritas di siswa Primagama ternyata bisa masuk. Kemudian dari SMA 3 yang kemarin mendapat kekecewaan karena satu sekolah tidak bisa mendaftar SNMPTN karena kesalahan dalam penginputan data. Masya Allah. Sehingga satu kelas kita yang khusus SMA 3 akhirnya tidak bisa mendaftar SNMPTN. Alhamdulillah tahun ini siswa kita dari SMA 3 juga banyak yang diterima di SNMPTN. Jadi alhamdulillah tahun ini bisa merata dari SMA 1, SMA 2, dan SMA 3 bisa masuk. Nah, ke depan mudah-mudahan ini menjadi adik-adik yang sekarang ini diterima, memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya, ayo, ternyata dari awal masuk Primagama itu lebih bagus, ya, sehingga memberikan gambaran lebih jelas kemana nanti arah ke PTN-nya, sehingga nilai yang harus dipacu itu di segi mana akan lebih enak, daripada kalau sudah di kelas 12 memang kerjanya lebih ekstra lagi. Begitu, Pak. Siap. Monggo kita masuk ke segmen terakhir nih. Minta tolong adik-adik sekalian nih, tadi betul kata Pak Pedi untuk memotivasi teman-teman sekalian, khususnya mau SNMPTN di tahun 2021 mendatang. Monggo, gimana? Mungkin dari Dek Siva dulu deh. Dek Siva, monggo Dek. Silakan Dek, kepada teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang ingin masuk SNMPTN 2021, kalian harus tetap semangat. Apapun yang kalian lakukan yang terbaik. Jangan lihat endingnya bakal kemana, tapi nikmatin aja prosesnya dulu. Hasilnya tawakalin sama Allah. Keren. Berarti kuncinya nanti adik-adik yang tahun depan kasih kartu pendaftarannya ke Dek Siva ya, biar Dek Siva yang bukain ya. Monggo Dek Wahyuning, minta tolong Dek, tolong motivasi teman-teman Dek. Ya, buat yang mau daftar SNMPTN tahun 2021 tetap semangat, pokoknya belajar terus, tingkatin nilai-nilainya, terutama nilai yang menurut kalian rendah pokoknya harus ditinggiin untuk 6 mata pelajaran itu. Kemudian jangan lupa ikut bimbingan juga. Terus selalu ikut ini nih kayak untuk membanggakan kedua orang tua kalian kayak gitu. Jadi kalian tuh ikut SNMPTN bisa meringankan beban orang tua kalian. Wah,
Benar sekali. Itu motivasi yang besar banget ya, Dik ya. Betul banget. Itu SNMPTN kan juga kuotanya juga nggak banyak dan bisa keterima bertiga ini pasti orang tua bangga sekali ya. Itu yang sudah melahirkan, sudah membesarkan sejauh ini pasti bangga sekali. Nggak kebayang, jadi merinding. Dek Yosefin, boleh Dek? Mungkin di-share ke teman-teman, Dek. Buat teman-teman sama adik-adik yang mau nanti naik kelas 12, kan kalau kalian ikut SNMPTN, kalau kalian masih bingung mau ngambil jurusan apa, bisa ikut bimbingan di Primagama. Terus tetap semangat, jangan pesimis. Kalian tuh pasti bisa kok. Dan juga kalian harus kejar target kalian supaya nilai kalian tuh bisa tinggi, bisa mencukupi yang kalian pengen. Ya, monggo Pak Yuntoro, ini masih ada waktu, silahkan Pak, dipromosikan Pak, Primagama Pangkalan Bunnya. Mungkin ada pendampingan SBMPTN juga mungkin Pak Yun, monggo Pak, silahkan Pak. Iya, untuk adik-adik semuanya, jangan lupa artinya persiapan-persiapan tetap diperlukan, meskipun suasananya seperti sekarang ya, tidak bisa offline. Secara online kita berusaha untuk bisa terus mendampingi adik-adik. Kita membuka kelas SBMPTN ya via online ya. Kita mengikuti dengan jalur dari Populus ada, dari area ada, kemudian dari Primagama Pangkalan sendiri juga ada. Jadi kita semuanya menggunakan semuanya untuk mendampingi adik-adik secara full sehingga adik-adik bisa tetap belajar dengan fokus sehingga nanti tidak menyesal kemudian ya. Jadi bisa diterima di jurusan yang diharapkan. Ini saya kira itu Pak. Ya, Pak Yun. Coach Billy ada mau yang ditambahkan Coach Billy? Terakhir Coach sebelum kita tutup Coach. Ya, saya teman-teman yang belum, ya silakan yang di sekitar Pangkalan Bun segera gabung dengan Primagama. Masih ada persiapan untuk UTBK SBMPTN. Gitu aja sih Mas. Siap. Jadi adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau kita bisa tarik kesimpulan, di sini SNMPTN sama seperti di video-video kita yang sebelumnya, adalah suatu hal yang sangat membanggakan ketika adik-adik sekalian berhasil diterima di SNMPTN. Maka bagi yang pejuang SNMPTN 2021, jangan patah semangat, terus kejar impian kalian dan cari pendampingan. Di sini kita sudah diskusi tentang Primagama dan ternyata alhamdulillah banyak sekali yang diterima di SNMPTN melalui Primagama yang ada di Pangkalan Bun. Jadi itu tadi Bu Dek Wahyuning juga sudah sampaikan bahwa ini adalah hasil yang sangat membanggakan untuk kedua orang tua. Jadi ingatlah itu juga sebagai salah satu motivasi utama teman-teman sekalian ketika teman-teman mendaftar di SNMPTN 2021 mendatang. Bagi yang tahun ini gagal di SNMPTN, jangan patah semangat, masih ada SBMPTN, masih ada ujian mandiri, carilah bimbingan yang tepat, yang bisa mendampingi adik-adik sekalian, terutama saat ini, walaupun sedang ada pandemi corona, tetap carilah pendamping yang bisa memberikan konsultasi, yang bisa memberikan saran, bagaimana agar dapat memilih jurusan dan PTN yang paling optimal sesuai dengan peluang adik-adik sekalian. Terima kasih banyak, Dek Yosefin, Dek Siva, Dek Wahyuning, Pak Supedi, Pak Yud, terima kasih banyak. Mudah-mudahan untuk bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang nonton. Dari kami sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.